Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan khusus membahas tentang pola double bottom dan pola double top. Jadi apa sih sebenarnya pola double bottom itu dan apa pola double top itu untuk membantu kita untuk mengambil keputusan apakah saham ini sudah mulai menarik untuk kita pantau ataukah malah kita harus sudah mulai menghindari saham yang sudah terbentuk pola double top seperti ini. Oke, sebelum kita lanjut sana, untuk kalian belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian belum gabung ke grup WhatsApp kami, tinggal klik aja di sini dan otomatis akan bergabung ke grup WhatsApp kami ya. Di sini kita bisa sharing-sharing dengan member-member yang lain ya. Tentunya di sini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Oke, di sini sudah saya siapkan ya, dimana juga nanti ke depannya kita akan melihat saham-saham yang mempunyai pola double bottom dan pola double top. Oke, jadi di sini kita akan bahas lebih lanjut pola double bottom dan pola double top. Dimana di sini ini adalah pola favorit saya untuk melihat atau menentukan apakah saham-saham itu sudah memulai atau memasuki fase reversalnya atau belum. Selain saya yang lain juga saya biasa menggunakan garis MA50 dan MA200 dan juga saya menggunakan garis trendline ya, garis trendline resisten trendline. Jadi kalau resisten trendline di breakout berarti dia ada kemungkinan akan membentuk pola reversalnya. Tapi di sisi lain saya juga memperhatikan ada pola ini ya, dua pola ini. Dia ada pola double bottom dan pola double top, di mana di sini bisa kita gunakan juga untuk melihat pola reversalnya dari double bottom dari kedua pola ini. Kalau double bottom terbentuk maka dia akan mengakhiri fase downtrendnya, tapi kalau double top yang terbentuk berarti dia akan mengakhiri fase uptrendnya. Jadi di sini dia memasuki, atau double bottom dia akan mulai uptrend, tapi kalau double top terbentuk berarti dia akan mulai downtrend seperti ini ya. Di sini adalah double bottom. Sebenarnya apa double bottom itu? Apa double bottom itu adalah ketika fase downtrend, misal seperti ini ya. Saya akan membuatkan pola kalau saham itu bergerak downtrend seperti ini. Ini adalah, anggap aja ini supportnya atau ini resistennya, nggak apa-apa. Di sini dia bergerak seperti ini. Saya hapus dulu. Sini ini resisten. Nah, di sini terbentuk lower high. Masih terbentuk lower low ya. Di sini anggap aja ini support awalnya. Support awal. Nah, kemudian di sini terbentuk lower low. Kenapa lower low? Lower low itu adalah kata lainnya adalah support yang lebih rendah dibandingkan dengan support sebelumnya. Jadi di sini saya bentuk lower low. Ini saya copy. Nah, di sini juga terbentuk lower low dan kemudian di sini terbentuk lower low. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini dia tidak membentuk lower low selanjutnya di sini. Nah, di mana dia, kalau bisa dibilang kalau dari pola sebelumnya ketika dia terbentuk lower low, dia membentuk pola atau membentuk support yang lebih rendah dibandingkan dengan support sebelumnya. Tetapi di sini dia tidak membentuk lower low selanjutnya, tapi dia malah terpantul di harga yang sejajar dengan lower low sebelumnya. Berarti dia di sini tidak membentuk lower low ya di sini. Nah, ini adalah yang kita sebut adalah pola double bottom atau indikasi bahwa dia sudah mulai ada pergerakan reversal, di mana dia menolak untuk membuat lower low selanjutnya. Jadi kalau pola downtrend itu semakin kuat, dia akan membentuk lower low selanjutnya. Tetapi kalau sudah terbentuk pola seperti ini, berarti dia ada indikasi bahwa dia akan mengakhiri fase downtrendnya, di mana dia tidak membentuk lower low selanjutnya. Tapi kalau semua dia bergerak seperti ini, di mana dia tidak apa ya istilahnya, tidak bergerak sejajar dengan lower low sebelumnya, berarti di sini dia terbentuk lower low selanjutnya, berarti tren downtrendnya akan semakin menguat atau semakin berlanjut ya. Tapi kalau posisinya seperti ini, di mana dia sejajar dengan lower sebelumnya, berarti di sini dia tidak melanjutkan fase downtrendnya. Bisa dibilang dia sudah memberikan aba-aba bahwa dia akan mengakhiri fase downtrendnya, di mana dia tidak membentuk lower low selanjutnya. Dan kemudian di sini kalau kita lihat
di sini juga ada resisten trailing downtrendnya. Jadi bisa kita kombinasikan pola double bottom ini dengan support resisten yang lainnya atau resisten-resisten yang kita bentuk. Di sini juga bisa kita gunakan garis resisten trendline downtrendnya, dan kemudian di sini juga kita cari resisten dari terbentuknya pola ini, dan kemudian kalau dia di breakout di sini berarti dia ada indikasi dia akan membentuk pola reversal. Jadi kita tinggal cari aja untuk titik-titik entry-nya. Nah, seperti itu ya untuk pola double bottom di sini. Ini adalah pola double bottom. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi pola double bottom itu terbentuk ketika dia gagal membuat lower low selanjutnya. Jadi adalah indikasi awal bahwa dia akan memasuki fase reversalnya atau mengakhiri fase downtrendnya, di mana dia tidak mau membentuk pola lower low selanjutnya. Kalau pola lower low selanjutnya terbentuk, berarti dia masih melanjutkan pola downtrendnya atau fase downtrend seperti ini ya. Di sini lower low, terbentuk lagi lower low, dan kemudian di sini terbentuk lower low, tetapi dia ternyata di pola selanjutnya dia terpantul di area yang sama atau di support yang sama di harga sebelumnya. Jadi tidak membentuk lower yang lebih rendah atau support yang lebih rendah dibandingkan dengan support sebelumnya. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau untuk uptrend kebalikannya. Jadi misal uptrend seperti ini saya buatkan support trendline-nya seperti ini, dan kemudian di sini saya akan buat jalurnya. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini kalau kalau double top, mata double top. Nah, double top di sini kebalikannya. Kalau double top itu di mana dia ini saya buat aja resisten awalnya ya. Jadi di sini resisten awal. Jadi berbeda dengan double bottom tadi ya. Kalau double bottom yang kita tarik adalah supportnya, tapi kalau untuk double top kita harus mengawasi resistennya. Jadi di sini resisten awalnya, dan kemudian di sini terbentuk higher high ya. Oke, higher high itu adalah atau nama lainnya adalah resisten yang semakin lama semakin meninggi, atau resisten itu adalah higher high itu adalah resisten yang lebih tinggi dibandingkan dengan resisten sebelumnya atau resisten awalnya ini, dimana di sini sebelumnya adalah di harga 175, dan kemudian resisten selanjutnya adalah di harga 200. Oh, ini karena minus ya. Oke, jadi yang pasti seperti ini aja. Jadi sini ini adalah resisten awalnya di sini, dan kemudian resisten selanjutnya adalah di sini. Jadi bisa dibilang lebih tinggi ya di sini ya. Oke, berarti bisa dibilang lebih tinggi sekitar 100%-an ya. Oke, cuman ini karena saya ambilnya di bawah, jadi untuk contoh tadi ya saya ambil yang kosong. Nah, kemudian di sini saya hapus. Jadi itu selanjutnya dia terbentuk lagi higher high ya. Sini terbentuk higher high. Nah, tetapi ternyata di pola ini dia tidak terbentuk pola higher high. Jadi kalau kita tarik garis seperti ini, dia ternyata sejajar. Nah, maka inilah yang disebut pola double top ya. Di sini kita tarik garis, di sini juga berarti ini adalah pantulan supportnya ya. Oke, dimana dia ketika sini turun dan kemudian dia naik lagi, dan ternyata dia resistennya sejajar dengan higher high sebelumnya. Jadi di sini adalah indikasi bahwa saham ini sudah terbentuk pola double top seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau double top itu kebalikan dari pola double bottom sebelumnya. Dimana kalau double bottom sebelumnya dia mengakhiri fase downtrendnya, tapi kalau double top dia mengakhiri fase uptrendnya, dimana dia tidak berhasil membentuk resisten yang lebih tinggi dibandingkan dengan resisten sebelumnya, atau tidak berhasil membentuk higher high selanjutnya. Jadi polanya sudah mulai rusak ya untuk pola uptrendnya, dimana syaratnya uptrend itu adalah supportnya semakin lama semakin meninggi dan resistennya juga semakin lama semakin meninggi ya untuk
tren yang sedang uptrend. Jadi syaratnya itu. Jadi kalau uptrend, resistennya semakin lama semakin tinggi, supportnya juga semakin lama semakin tinggi. Kalau downtrend kebalikannya. Jadi supportnya semakin lama semakin merendah dan resistennya juga semakin lama semakin turun. Nah, jadi di sini dia sudah terbentuk pola double top seperti ini, dan kemudian di sini adalah indikasi bahwa dia akan mengakhiri fase downtrendnya, di mana otomatis di sini juga dia sudah ngejebol support trendline uptrendnya, dan kemudian nanti ditambah parah lagi atau sudah terkonfirmasi lagi bahwa dia benar-benar terbentuk pola double top seperti ini, di mana dia sudah ngejebol area supportnya di sini ya, di mana di sini kita akan naik dan kemudian menyentuh area sini dan kemudian naik lagi, dan kemudian kalau di sini dijebol di sini berarti dia sudah membentuk atau fase apa istilahnya? Jadi dia pola double topnya sudah terkonfirmasi sempurna di sini ya. Oke, di sini ya, ketika double top terbentuk seperti ini dan kemudian dia ngejebol area resisten, area support trend uptrendnya, dan kemudian dia juga ngejebol support ini ya, support sebelumnya di sini, dan kemudian dia akan berlanjut turun. Berarti bisa dibilang pola double topnya sudah terbentuk sempurna atau terbentuk valid ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi pola double bottom dan pola double top ini juga bisa kita gunakan untuk melihat pola reversal ya. Selain kita juga, saya biasanya menggunakan MA50 dan MA200, dan jadi saya melihat kalau seumpama MA50 sudah tembus, berarti dia sudah memberikan kode awal kepada kita bahwa dia akan masuk ke fase downtrendnya. Jadi seperti itu, dan kemudian kita bisa menggunakan pola double bottom dan pola double top untuk melihat pola reversal itu sendiri. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini saya akan memberikan contoh saham-saham yang sudah yang pola sebelumnya terbentuk pola double bottom dan kemudian terbentuk pola double top ya. Oke, di sini ada saham PGAS. Oke, saya gunakan time frame daily. Nah, di sini bisa kita lihat ya, di sini untuk PGAS ini sendiri, dia sebelumnya terbentuk pola double bottom seperti ini, dan kemudian dia di breakout, dan kemudian dia selanjutnya di sini dia terbentuk pola double top ya, di mana bisa dibilang resistennya hampir sejajar, dan kemudian dia juga sudah ngejebol area sini ya, ngejebol area support sebelumnya di sini. Ini adalah area resisten sebelumnya dan kemudian resisten di breakout, dan kemudian di sini sempat ada pantulan dan kemudian dia sudah dijebol ya. Berarti di sini untuk saham PGAS ini sebelumnya dia valid terbentuk pola double bottom seperti ini, dan kemudian naik sampai sekitar berapa persen ini. Oke, ketika dia berhasil ngejebol atau nge-breakout resistennya, dia naik sekitar 10%-an ya. Dan kemudian dia terbentuk pola double top seperti ini, dan kemudian supportnya sudah ditembus, berarti dia di sini sudah valid akan atau istilahnya pola double topnya sudah valid di sini. Ditambah lagi dia ternyata juga sudah ngejebol MA50-nya di sini. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi untuk kalau sudah melihat ada tanda-tanda seperti ini, di mana dia gagal untuk membentuk pola higher selanjutnya atau resisten yang lebih tinggi dibanding resisten sebelumnya, berarti indikasinya dia akan ada tanda-tanda akan membentuk pola double top seperti ini, di mana indikasi ketika double top terbentuk maka saham tersebut akan bergerak turun atau longsor ya, seperti itu. Selanjutnya ada saham GZCO. Nah, GZCO ini juga sama, sebelumnya terbentuk pola double bottom seperti ini, dan kemudian dia lanjut naik, dan kemudian terbentuk pola double top ya, dimana dia tidak berhasil membentuk higher selanjutnya atau resisten tertinggi sebelumnya. Jadi kalau kita lihat juga sebelumnya di sini terbentuk higher high ya di sini. Sini higher high awalnya, dan kemudian di sini harusnya terbentuk ini higher high selanjutnya. Nah, harusnya di sini dia terbentuk higher high lagi ya di sini. Tapi ternyata dia tidak berhasil membentuk pola higher high selanjutnya, tapi malah ternyata di sini lebih rendah atau sejajar dengan higher high sebelumnya. Jadi di sini juga terbentuk pola double top ya seperti ini. Terbentuk double top, dan kemudian di sini supportnya ini juga ditembus, yang mana area ini adalah area resisten dan area support sebelumnya ditembus, dan kemudian MA50 juga sudah ditembus. Berarti di sini dia sudah valid terbentuk pola double topnya ya, dan kemudian di sini dia masih tertahan tepat di area sini ya, di mana area sini adalah area support sebelumnya, dan kemudian di sini juga ada MA200. Apakah di sini dia mampu bertahan ataukah ternyata akan dijebol juga untuk saham GZCO ini? Selanjutnya ada saham IRA.
Nah, IRA ini sebelumnya juga terbentuk pola double bottom ya, seperti double bottom terbentuk seperti ini, dan kemudian dia terbentuk atau nge-breakout area resistennya ini, dan kemudian terbentuk pola triple top ya di sini ya. Jadi bukan double top tapi triple top, ada 3 gundukan di sini, 1, 2, 3, dan kemudian semuanya sama, dia tidak berhasil membentuk higher high ya di sini. Oke, jadi di sini sejajar dan kemudian dia lanjut turun ya. Jadi sama ya, jadi polanya sama semuanya. Ketika double top terbentuk, dia ngejebol MA50-nya dan kembali ngejebol support strukturnya dan kemudian dia lanjut turun sampai ke harga 1275 ini. Oke, jadi kalau seumpama di sini kita lihat, kalau kita keluar di sini berarti kita sudah menyelamatkan aset kita sekitar 33% dari pola yang terbentuk dari saham IRA ini ya. Ketika dia terbentuk pola triple top di sini dan kemudian ngejebol MA50 dan juga ngejebol area support strukturnya, dan kemudian harga saat ini longsor sampai ke harga 1275 ini. Selanjutnya kita akan lihat lagi saham MBSS. Nah, seperti ini juga ya, MBSS ini dimana dia terbentuk pola double bottom seperti ini, dan kemudian resistennya di breakout, dan kemudian dia ternyata di sini gagal membentuk struktur uptrendnya, dimana dia tidak berhasil membentuk higher high dari atau membentuk resisten lebih tinggi dibandingkan dengan resisten sebelumnya, dan kemudian di sini juga dia akhirnya turun dan sama polanya sama ya. Di sini MA50 juga ditembus dan support strukturnya juga ditembus, dan parahnya lagi sekarang untuk MBSS ini MA200-nya juga ditembus. Berarti target selanjutnya MBSS ini kemana? Ke harga 780 ini. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi semua saham di sini saya carikan saham-saham yang polanya mirip. Jadi saya semua chart itu kalau bisa dibilang saya sudah hafal ya semua pola-polanya, bentuk-bentuknya, karena hampir setiap hari bahkan setiap menit saya selingkan untuk melihat pola-pola ini. Nah, jadi di sini saya menemukan ada 4 saham yang sebelumnya sudah terbentuk pola double bottom dan kemudian selanjutnya dia membentuk pola double top dan kemudian dia longsor. Nah, jadi di sini adalah saya akan memberi apa ya istilahnya, memberikan tambahan untuk warning kita. Jadi kalau sudah membentuk atau menemukan saham-saham dengan pola seperti ini, hati-hatilah. Jadi bisa dibilang kalau seumpama sudah terbentuk pola double top, jadi kita harus patuh dengan trading plan yang udah kita buat. Kalau emang sudah waktunya keluar, silahkan keluar daripada dia akan lanjut turun lebih dalam lagi ya. Seperti dimana kalau pola double top terbentuk, maka dia akan mengakhiri fase uptrendnya. Tapi kalau terbentuk pola double bottom, nah di situ barulah kita sudah mulai cari-cari titik entry yang tepat ya. Seperti misal saham apa ya, saham ADI ini mungkin coba kita lihat. Oke, untuk saham ADI ini dia juga bisa dibilang ya nggak ada pola double bottom ya, karena dia walaupun dia reversal tapi di sini sebelumnya ternyata masih lebih tinggi. Oke, saya akan carikan dulu contohnya ya. Nah, kita ambil saham JPFA ini ya sebagai contoh bahwa dia sudah terbentuk pola double bottomnya dan kemudian dia ada indikasi akan mulai reversal dengan menggunakan atau kita mengkombinasikan dengan bantuan support resisten yang lain ya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk saham JPFA ini ya, dimana dia sebelumnya sudah terbentuk struktur downtrendnya, dimana di sini kalau struktur downtrend tadi ya, dimana resistennya semakin lama semakin turun dan juga supportnya semakin lama semakin turun. Jadi di sini tadi kebalikan ya. Kalau double bottom itu kita fokusnya di supportnya, tapi kalau double top kita fokus di area resistennya. Nah, jadi untuk saham JPFA ini kita ambil aja dari area sini ya, di mana di sini terbentuk lower awalnya dan kemudian di sini terbentuk lower low dan kemudian di sini dia terbentuk lower low selanjutnya di sini. Nah, tetapi di sini di area sini di tanggal ini saya lingkarin aja ya. Di area sini di tanggal 15 Junian ini harusnya dia kalau emang dia mau melanjutkan pola downtrendnya dia harusnya turun lebih dalam lagi atau membentuk lower low selanjutnya, tetapi di sini dia tidak mau atau ada perlawanan di mana dia membentuk atau dia terpantul di harga yang sama seperti pola sebelumnya. Nah, jadi di sini bisa kita buat ini berarti adalah pola double bottom ya. Ini bottom pertamanya. Dan kemudian di sini adalah bottom keduanya. Nah, selanjutnya bisa kita kombinasikan dengan melihat dari resisten trendline downtrendnya. Berarti benar aja ternyata dia di sini sudah di breakout ya. Sudah di breakout
Dan kemudian di sini juga ada area yang mana ini adalah area support sebelumnya. Di sini support, di sini support, di sini support. Dan kemudian kita munculkan MA-nya seperti apa posisinya. Ternyata MA 50-nya juga sudah di breakout, dan kemudian dia di sini masih ada PR, masih harus ngejebol MA 200-nya. Nah, berarti seperti ini ya. Di sini adalah saham JPFA ini adalah sudah memberikan tanda-tanda bahwa dia akan mengakhiri fase downtrend-nya, di mana dia di mana dia sudah membentuk pola double bottom ya. Dan kemudian kalau kita kombinasikan dengan support resisten yang lain, dengan resisten lain juga sudah ditembus, MA50 juga sudah ditembus, dan kemudian dia sedang berada di area yang sebelumnya adalah support struktur di area-area sebelumnya di sini ya. Di sini adalah sempat menjadi area supportnya di tanggal 30 Juli 2021, dan kemudian terbentuk lagi support lagi di tanggal 14 Desember 2021, dan kemudian di sini terbentuk lagi mantul di tanggal 8 Maret nanti kemarin ya di sini. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi di sini kita bisa perhatikan dua pola ini ya, double bottom dan pola double top. Kalau double bottom terbentuk berarti dia sudah mulai ada indikasi gagal untuk membentuk lower low selanjutnya, berarti dia ada kemungkinan akan mengakhiri fase downtrendnya. Dan kebalikannya, kalau pola double top yang sudah terbentuk di mana dia gagal membentuk resisten yang lebih tinggi dibandingkan dengan resisten sebelumnya, kita juga harus waspada ya. Ketika supportnya ditembus berarti dia sudah valid ya, dimana dia sudah terbentuk pola double top, dan ada kemungkinan dari pola-pola sebelumnya seperti contoh saham IRA tadi ya, ketika support sudah tembus dia akan lanjut longsor. Jadi kalau semua kita beli saham-saham yang terbentuk pola double top seperti ini, kita harus kita harus disiplin dengan trade plan yang udah kita buat. Kalau sudah waktunya keluar ya sudah keluar, daripada kita harus terbawa arus penurunannya lebih dalam lagi. Jadi amankan aset yang masih kita punya, daripada kita nanti ternyata minus kita semakin baik dan kemudian nggak tega untuk cut loss ya. Oke, seperti itu ya untuk pola double bottom dan pola double top ini. Jadi perlu kita perhatikan. Oke, sekian aja dari video ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.